Bapak, Ibu, saudara-saudara dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom kepada kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa beserta dengan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berita sukacita melalui renungan harian Jemaat Bukit Tamalandrea. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, dimuliakanlah nama-Mu untuk penyertaan-Mu yang senantiasa kami nikmati, sebagaimana yang telah terjadi dalam perjalanan hidup kami melalui peristirahatan semalam, dan pagi hari ini kami bangun lagi dengan penuh sukacita untuk menghadapi hari yang baru yang di dalamnya berbagai aktivitas akan kami jalani. Namun sebelumnya, kami rindu mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan, mendengarkan suara-Mu yang akan menginspirasi kehidupan kami beraktivitas hari ini. Karena itu tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan seterusnya kami lakukan sepanjang kehidupan ini. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar, dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca kepada kita sekalian pagi hari ini dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-57 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus. Cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang kadangkala tak mudah untuk dimengerti dan dimaknai. Ada kalanya orang harus mengalami proses teguran dan hajaran dari tangan Tuhan. Hal itu bisa nampak melalui masalah yang sering kali dialami, misalnya ketika sakit penyakit datang dalam hidup kita, krisis keuangan, dan berbagai kesulitan lainnya. Dalam kondisi ini bukan berarti Tuhan bermaksud jahat kepada kita. Tuhan berlaku demikian karena kemungkinan ia mendapati kita dalam keadaan yang tidak lagi berjalan bersamanya dan tidak lagi hidup sesuai dengan kehendaknya, serta mungkin tidak mematuhi perintah dan titah-titahnya. Saat kita mengalami kondisi hidup seperti itu, tentu kita merasa perih, bukan? Sakit dan seakan tak berdaya lagi. Tetapi pada akhirnya semuanya ini akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Saudara-saudara, adakah Bapa di dunia ini akan diam saja ketika melihat anaknya nakal? Bila tidak bisa ditegur dengan cara halus, terkadang ayahnya akan pasti menegurnya dengan cara yang mungkin keras dan bahkan sampai sang ayah menghajarnya. Kendati pun saat sang ayah menghajarnya, pastilah menangis dalam hatinya, bukan? Tuhan tahu yang terbaik buat masa depan kehidupan anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar karena Dia sangat sayang sama kita. Dia menginginkan kita tidak binasa, melainkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ia mau supaya kita jadi ahli waris kerajaannya. Karena itu ia menegur dan menghajar kita supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat 8. Artinya kita menjadi anak yang berkualitas, yang mampu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan lewat tindakan dan tutur kata kita. Begitupun saat Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka meninggalkan Tuhannya dan bahkan beribadah kepada ilah-ilah lain. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam Ulangan 30 ayat 21 dikatakan,
mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umatku, dan aku menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Itulah sebabnya Tuhan mendisiplinkan mereka, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Karena itu saudara-saudara, teguran dan ajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu, Tuhan punya proses rencana yang indah bagi kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu yang datang menguatkan kami bahwa Tuhan hadir dalam segala proses kehidupan kami. Ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan hidup yang silih berganti, bukan berarti Tuhan marah kepada kami dan meninggalkan kami. Tapi sesungguhnya Tuhan hadir mengingatkan kami untuk sadar dan tahu bahwa Tuhanlah pemilik hidup ini dan semua yang kami hidupi. Dan tidak ada pilihan lain bagi kami untuk terus taat melakukan kehendak-Mu. Dan karena itu ajar kami berjalan sesuai dengan tita-tita-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami, meniti rencana dan kerja, dan jadikan kami hamba yang setia, selalu menanyakan kehendak-Mu sambil memperjuangkan kehidupan kami di dunia ini. Berkati kami menjalani aktivitas hari ini, berkati kami dalam seisi rumah kami, setiap rencana-rencana kami dalam keluarga. Tuntun kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan kasih-Mu dan senantiasa rindu mengalami hadirat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Walau banyak tantangan dan pergumulan yang silih berganti kami alami, tapi kami yakin Tuhanlah gembala yang baik, selalu menuntun kami ke ketenangan dan rumput hijau. Dalam nama Yesus kami datang bersyukur. Amin.